Kemudian merayakan 25 Desember mulai tidak ada lagi yang mau merayakan. Itu kan sebetulnya korban dari diskontinuitas pemahaman sejarah. Natal itu baru dipersoalkan itu abad ke-19 awal. Yang mempersoalkan itu namanya Karl Ernst Jablonski. Jadi itu baru-baru gerakan baru-baru saja itu. Dan gerakan itu munculnya mula-mula itu asal beda dengan Katolik. Maka teologi yang dibangun di atas kebencian dan dendam sejarah akhirnya melahirkan teori yang aneh-aneh. Dan ketika itu sudah dianut banyak orang, mau mengkoreksi malu hati. Benar tidak? Lah saya tunjukkan itu banyak yang marah-marah kepada saya. Pak Bambang itu asumsi loh. Saya setiap bicara ada datanya kok asumsi. Justru yang asumsi itu 25 Desember perayaan Dewa Matahari itu asumsi, nggak terbukti. Sekarang ini apa yang nggak bisa di cross check dari sejarah? Kita beruntung loh era revolusi industri keempat. Orang dulu kan percaya aja itu ada di ensiklopedia Americana. Lah penulis ensiklopedia juga belum tentu membaca tulisan-tulisan yang saya tunjukkan tadi dari timur itu. Jadi saya contohkan aja. Kita tonjolkan teori bahwa 25 Desember perayaan kelahiran Dewa Matahari. Tak satu potong pun dokumen yang ditunjukkan. Itu hanya ensiklopedia umum yang penulis entry-nya belum tentu membaca sejarah lengkap. Terus saya guyoni begini. Anda tahu riwayat hidup Bung Karno? Tahu Pak. Buku apa yang Anda baca? Ensiklopedia umum nggak cukup lah. Ensiklopedia umum tidak bisa menjawab Bung Karno kesukaannya makan apa. Nggak ada seperti itu. Yang bisa menjawab itu orang yang pernah hidup dengan Soekarno. Jejak-jejak sejarah di mana Soekarno tinggal. Jejak-jejak sejarah di mana warung-warung atau restoran yang didatangi Bung Karno. Baru tahu itu. Dan itu tidak cukup ensiklopedia umum. Anda bicara tentang kalender gereja, kok dasarnya ensiklopedia umum, sedangkan sejarah liturgi lengkap tercatat. Gitu contohnya. Saya cukup tunjukkan satu bukti saja. Ketika titik balik musim dingin paling awal dirayakan tahun 274 pada masa Kaisar Aurelian, terbukti ada mata uangnya di mana ditulis pelindung sang matahari, Pontifex pelindung sang matahari. Itu baru 274. Itu pun tidak tanggal 25 Desember. Paling akhir perayaan titik balik musim dingin 23 Desember. 25 Desember pada kalender yang ditemukan di Roma tahun 354 justru tertulis Natus Christus in Bethlehem Yudea. Lahirnya Kristus di Bethlehem wilayah Yudea. Itu tertulis begitu. Sementara Dewa Matahari tidak ada potongan satupun yang menyatakan itu adalah lahir 25 Desember. Lalu kita percaya dengan cerita yang diulang-ulang tanpa bukti. Itu satu. Kedua, saya tunjukkan satu bukti saja. Tanggal 25 Desember sudah disebut oleh Hippolytus dari Roma yang menulis kira-kira tahun 200 sebelum tahun 200 Masehi, karena dia menulis itu kira-kira tahun 198 atau 199 atau tahun 200, karena dia wafat tahun 223. Dia mencatat kapan Yesus dilahirkan, lalu ditulis Egineto Daniel. Itu abad kedua, kira-kira 70 tahun lebih sebelum perayaan yang diklaim Dewa Matahari. Baru diklaim loh itu, karena tanggalnya pun nggak persis. Pertanyaannya, bisakah kita menghitungnya Pak? Kenapa tidak bisa? Itu tanggalnya tidak ada dalam Alkitab. Terus saya kutipkan pendeta khotbah. Semua akan diratakan. Dan sejarah mencatat tahun 70 Masehi Bait Allah dihancurkan oleh Jenderal Titus. Nah, satu potong. Kutipan ayat Pak Pendeta bahwa tak satu pun batu terletak di atas batu yang lain itu ada dalam Alkitab. Tapi Pak Pendeta menambahkan tahun 70 Masehi di mana tahunnya ada dalam Alkitab? Nggak ada Pak. Kenapa kamu percaya udah ada di Alkitab? Tahunya dari sejarah.
Nah, sekarang contoh lain, kita belajar di sekolah-sekolah teologi, di seminari, di STT, STFT, kita membaca. Misalnya, ya, Herodes Agung wafat tahun 4 sebelum Masehi. Jadi kronologi yang dibuat Injil Lukas mungkin keliru. Sekarang kan gitu kan, kebanyakan orang kan skeptis sekali terhadap Alkitab, karena sensus itu diadakan pada saat Herodes Agung masih berkuasa, padahal Herodes Agung wafat tahun 4 sebelum Masehi. Oke, sensus pertama diadakan saat Herodes Agung berkuasa, itu betul, gak usah dipersoalkan. Tapi saya mau tanya, tahun 4 sebelum Masehi dapatnya dari mana itu? Wong di Alkitab nggak ada. Kadang-kadang orang itu tidak sadar bahwa apa yang diucapkan itu sebetulnya sumbernya juga tidak tahu dia dari mana. Saya tanya, dari mana sumbernya? Tahun 4 sebelum Masehi. Tidak ada yang tahu. Wong sumbernya kematian Herodes Anda tidak tahu, kok Anda mau mempersoalkan sensusnya? Katanya sensusnya Lukas salah. Lu Anda tahunnya itu cara menghitungnya Anda tidak tahu? Bingung tak? Saya katakan, saya kasih tahu. Tahunnya memang tidak tercatat dalam Alkitab. Tetapi Anda bisa membaca tulisannya Flavius Josephus yang mencatat, dia nulis tahun 90 Masehi, bahwa Herodes Agung wafat ketika terjadinya gerhana bulan. Lah gerhana bulan sekarang bisa diteliti dengan teleskop modern. Gerhana bulan pada abad-abad awal itu terjadi kira-kira bulan April tahun 4 sebelum tahun Gregorian dihitung. Karena hitungannya keliru beberapa tahun. Dan kedua, bulan Februari sampai akhir Maret tahun 1 sebelum Masehi itu Herodes Agung wafat. Ini saja kita bergantung pada sejarah. Maka kalau Anda mengatakan 25 Desember nggak ada dalam Alkitab, kematian Herodes juga nggak ada di Alkitab. Kenapa orang Yahudi memperingati Bait Allah itu tanggal 9 bulan Ab yang sama dengan 5 Agustus, kita juga tidak tahu, tidak ada dalam Alkitab. Kenapa kita percaya? Ayo sekarang, pembuangan dari Babel itu terjadi pada tahun 586. Angka-angka itu tersebar di seluruh buku-buku teologi, buku sejarah. Kenapa Anda tidak pernah bertanya dari mana? Namanya kelompok Gnostik. Atas dasar itulah Yohanes menulis surat-suratnya 1, 2, dan 3 Yohanes. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3, Yohanes memberikan ciri bahwa ciri-ciri dari antikristus itu menolak Yesus telah datang sebagai manusia. Implikasinya bagaimana? Yohanes juga mengutip begini, inilah Yesus Kristus yang datang dengan air maupun dengan darah. Artinya apa itu? Yang datang dengan air waktu Yesus dibaptis, yang datang dengan darah pada saat dia disalibkan. Jadi Yesus itu tetap Kristus pada saat dia dibaptis, Yesus tetap Kristus pada saat dia disalibkan. Karena waktu itu ada orang yang memisahkan. Yesus itu adalah sosok yang kelihatan ini, yang tampaknya kelihatan ini, didiami oleh Roh Maha Besar yang namanya Kristus. Pada saat pembaptisan Roh itu muncul, menghinggapi Yesus tapi tidak permanen. Pada saat Yesus disalibkan, Roh itu pergi lagi. Itulah abad pertama. Abad kedua muncul kembali lebih parah ajaran ini, namanya ajaran doketisme. Berasal dari kata dokein yang artinya tampaknya. Yesus tampaknya manusia, lebih ekstrim daripada yang akhir abad pertama dari reaksi Yohanes terhadap bidat itu. Kelompok ini dipimpin oleh Marcion. Marcion itu punya perbuatan lebih parah lagi. Dia mengobrak-abrik perjanjian baru. Nah itulah awal maka gereja mendorong melakukan kanonisasi perjanjian baru. Apa keberatan Marcion? Injil Matius ditolak. Kenapa Injil Matius ditolak? Karena ada Biblos Genesios Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus. Loh, kalau dia tidak benar-benar jadi manusia, bagaimana ada silsilahnya? Ya kan? Ada kelahiran Yesus dari seorang perawan menurut Injil Lukas, ditolak. Yesus lahir punya silsilah dalam Lukas pasal 3, ditolak. Matius dibuang. Yohanes
Itu musuhnya kaum Gnostik itu. Firman itu telah menjadi manusia. Ini bertentangan dengan ajaran kita. Firman nggak benar-benar jadi manusia. Yohanes dibuang, Markus dibuang, Matius dibuang, tinggal Injil Lukas. Tapi kalau diterima semuanya, ini bertentangan dengan ajaran kita. Lalu pasal 1, 2, 3 dibuang, mulai pasal 4 yang tidak ada Yesus lahir, Yesus punya silsilah itu dibuat, lalu diberi judul baru The Gospel of Marcion. Surat-surat Paulus yang tidak ada kaitannya dengan historisnya Yesus diterima. Kalau surat-surat penggembalaan, memberikan panduan kelakuan diterima. Tapi begitu Paulus mengatakan tentang Yesus yang benar-benar secara daging lahir dari Daud, ditolak. Kira-kira seperti itu. Maka Paulus menegaskan, dan ini yang ditolak oleh kaum Gnostik di dalam 2 Timotius. Inilah Injil yang kuberitakan, yaitu Yesus yang lahir dari keturunan Daud dan yang bangkit dari antara orang mati. Paulus mau menegaskan bahwa Yesus yang diberitakan dalam Injilnya adalah Yesus yang benar-benar lahir dan Yesus yang benar-benar bangkit. Yohanes punya murid namanya Ignatius dari Antioquia. Sebelum tahun 100 dia membuktikan kebobrokan kaum Gnostik. Dan Yesus benar-benar dilahirkan oleh perawan Maria. Itulah yang kemudian dituangkan dalam pengakuan iman. Dari pengalaman sejarah yang panjang ini, yang lahir dari yang dari Roh Kudus dilahirkan oleh anak darah Maria, yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh anak darah Maria. Kapan? Ya toh? Maka dicarilah, kalau tanggal Paskahnya kan sudah jelas, yaitu pada saat bulan Nisan kalender Yahudi. Tapi Natalnya belum pernah dihitung. Lalu sejak awal abad kedua itu mulai ada perhitungan. Karena apa? Menghadapi kaum Gnostik yang lebih kacau balau, merusak keyakinan gereja. Maka 126 Telesphorus dari Roma, uskup Roma, rayakanlah Natal pada tanggal 24 bulan Desember malamnya. Karena malam Natalnya ke 24 Desember. Dan kidung yang dinyanyikan Lukas pasal 2 ayat 14. Theophilus dari Kaisarea di Israel, kita akan merayakan Natal 25 Desember yang sebentar lagi akan tiba, itu tahun 170. Dewa matahari belum dikultuskan. Kemudian tahun 189 Masehi, Patriark Alexandria namanya Demetrius, pada tahun pertama pengangkatannya menjadi pemimpin gereja, dia melakukan perhitungan kalender liturgi gereja dan dicantumkan dalam pasal 18 Koptik Didaskalia Apostolorum, rayakanlah kelahiran dari Kristus pada hari-hari perayaan, tepatnya tanggal 25 bulan Ibrani ke-9 dan yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan Mesir Kiyah. Nah, 29 bulan Mesir Kiyah, 25 bulan Ibrani ke-9 itu paralel dengan tahun Romawi 25 Desember. Ini clear sebelum jauhnya Dewa Matahari. Terus kemudian cara menghitungnya bagaimana? Adakah catatan tentang kapan Bait Allah dihancurkan? Oh, itu ada. Di mana catatannya? Tanya orang Yahudi. Kenapa setiap tanggal 9 bulan Ab yang bertepatan dengan 9 Agustus kalian selalu menangis-nangis di tembok ratapan itu? Sehingga tembok barat dinamakan Haitun al-Mubaka oleh orang Arab, tembok ratap tangis. Dia meratapi bait suci yang sudah dihancurkan. Dan kapan tanggalnya? Tanggalnya 9 bulan Ab. Kaisar Hadrian pada tahun 135 mengizinkan satu kali saja orang Yahudi mengunjungi Yerusalem saat mereka meratapi runtuhnya Bait Allah tanggal 9 bulan Ab bertepatan dengan 5 Agustus. Ini catatan ini saya tunjukkan satu-satu, bukan sekedar saya ngawur, tidak, Anda bisa cross check sendiri, ya kan? Terus ada apa tanggal 9 bulan Ab bertepatan 5 Agustus?
dalam catatan Yahudi yang dikenal dengan Megillot Ta'anit, gulungan puasa. Dalam gulungan puasa itu tanggal 9 bulan Ab bertepatan dengan 5 Agustus kalau tahun kita, saat itu bait Allah di bumi hanguskan, dibakar, dan saat dibakar itu yang membakar ukupan, membakar dupa itu loh di bait suci, itu dari rombongan pertama Yoyarib. Kita bisa membaca di 1 Samuel pasal 24 ayat 7 sampai dengan 19. Ada 24 bukan Samuel, satu Tawarik. Ada 24 rombongan yang berasal dari Imam Lewi yang membakar ukupan di bait suci yang bertugas. Rombongan pertama Yoyarib, rombongan kedua Yoyada, rombongan ke-8 Abia, sampai rombongan ke-24. Zakaria waktu itu membakar ukupan di bait Allah. Pada saat dia menerima kabar gembira lahirnya Yohanes Pembaptis. Kapan Zakaria membakar ukupan di bait Allah? Tidak tercatat dalam Alkitab. Seperti tidak tercatatnya juga bait Allah hancur tanggal berapa. Tapi bisa dikronologikan. Jadi pada saat Zakaria membakar ukupan di bait Allah, itu tanggal berapa? Harus dicari tanggal yang paling dekat dengan Zakaria. Itu ternyata dari tahun 160 Masehi ada dokumen yang namanya dokumen Megillot Ta'anit yang mengatakan pada tanggal 9 bulan Ab bertepatan dengan 5 Agustus yang membakar ukupan rombongan pertama. Nah sekarang tinggal menghitung mundur ke belakang, kira-kira 75 tahunan, ya. Karena Bapak Ibu tidak mengenal kalender Ibrani, saya tunjukkan paralelnya dengan kalender Masehi kita. 5 Agustus tahun 70 Masehi rombongan yang membakar ukupan rombongan pertama. Kalau dihitung mundur ke belakang, berarti bulan Juli minggu keempat rombongan 24. Bulan Juli minggu ketiga rombongan 23, bulan Juli minggu kedua rombongan 22, bulan Juli minggu pertama rombongan 21, bulan Juni minggu keempat rombongan 20, dan seterusnya mundur sampai 75 kali saja. Bisakah dihitung, Pak? Sumpah Pemuda aja bisa dihitung, masa ini nggak bisa dihitung cuma 75 tahun? Jadi jangan terlalu rumit membayangkan karena kita jauh dari peristiwa. Akhirnya dihitunglah rombongan Zakaria, rombongan ke-8 jatuh pada giliran siklus 75 tahunan itu pada minggu kedua bulan Tisri, bulan Ibrani yang kira-kira paralel dengan September tahun kita. Lah berarti di minggu kedua bulan September malaikat Gabriel bertemu dengan Zakaria yang sedang membakar ukupan. Akan lahir Yohanes Pembaptis. 6 bulan setelah bulan September, ini tadi malaikat datang ke Nazaret ketemu dengan Maria. 6 bulan setelah September, kalau 6 bulan setelah Tisri itu bulan Nisan. 6 bulan setelah September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Di bulan Maret itulah malaikat mengabarkan kabar gembira kepada Bunda Maria bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Usia kandungan berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan setelah Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu cara menghitungnya. Lah sekarang penulis ensiklopedia punya hitungannya apa tidak? Tidak ada. Saya punya hitungannya kok. Dokumennya sudah saya tunjukkan. Jadi itu sudah benar, itu nggak usah diganggu gugat.